Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Ibu Hera? Alhamdulillah sehat bahagia. Kita ketemu lagi Bu Hera untuk wawancara sehubungan dengan eksplorasi penyebab masalah. Ini rangkaian dari siklus 2. Jadi di siklus 1 yang lalu itu juga saya mengambil Ibu sebagai narasumber karena saya anggap bahwa Ibu kompeten dalam hal ini sebagai guru penggerak sekaligus sebagai wakasek kurikulum. Yang saya mau angkat di sini Bu Hera, pada kegiatan PPL kemarin pada modul ajar saya itu saya menggunakan model pembelajaran atau PBL, Problem Based Learning. Nah, ternyata di dalam proses itu saya mendapatkan beberapa kendala, ya, mulai dari capaian kompetensinya, proses, kemudian karakteristik sampai pada feedbacknya anak-anak. Kalau kita lihat ini dia saling berhubungan antara proses, kemudian capaian kompetensi, karakternya anak-anak, kemudian sampai feedbacknya ini ternyata nyambung Bu Hera. Nyambungnya ternyata saya mengalami kendala di proses itu. Ya, salah satunya mungkin kemarin itu di singkatnya Bu Hera juga sudah sempat periksa video saya, ternyata ada kegiatan kelompok yang tidak terlaksana. Ya, oke. Jadi yang pertama yang saya mau tanyakan di sini Bu Hera, ternyata masih ada beberapa siswa itu alat gambarnya belum lengkap. Ya, ini mungkin saya minta masukan bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa melengkapi alat gambarnya sehingga pembelajaran ini dia bisa kondusif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode yang saya gunakan itu ternyata anak-anak masih ada beberapa yang belum mampu untuk menggunakan mistar. Kebetulan saya materinya ini sehubungan dengan gambar teknik. Di gambar teknik itu ada proses menggambar itu menggunakan mistar segitiga berpasangan. Ternyata ini belum maksimal juga, walaupun kita sudah lakukan pemutaran film yang menonton pembelajaran yang berhubungan dengan apalagi geometri ini yang menggambar itu, tapi ternyata masih ada juga kendala yang saya hadapi. Kemudian pertanyaan ketiga, siswa masih belum berani melakukan unjuk kerja. Jadi hasil pekerjaannya ini seharusnya itu kan ya kalau menurut melalui sintaks ini seharusnya siswa dengan siswa dulu melakukan apalagi koreksi memberikan unjuk kerja sesama mereka. Ini ternyata tidak efektif juga. Artinya tidak efektifnya mereka takut untuk memperlihatkan gambar itu ke temannya. Kemudian yang pertanyaan keempat, pada saat refleksi ternyata anak-anak belum memberikan umpan balik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Itu Bu Hera, mungkin ada 4 pertanyaan itu yang saya. Jadi saya sistemnya jawab satu-satu atau sekaligus ini? Satu-satu. Sudah satu-satu. Yang pertama capaiannya. Boleh. Pertama capaiannya, metode yang digunakan ada beberapa sintaks. Tadi masalahnya siswa apa di situ Pak? Masalahnya di sini siswa belum bisa menggunakan mistar itu. Nah, di capaian pembelajaran itu ada hubungannya dengan capaian pembelajaran kan Pak? Di capaian pembelajaran itu kan capaian pembelajaran menjadi dasar kita menyusun tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan saya kembali ke Pak Herianto, apakah Bapak sudah melakukan asesmen awal, pemetaan awal ke siswa ini sebelum tujuan pembelajaran itu diterapkan? Ini di awal kemarin, tapi dia tidak berhubungan langsung dengan mistar ini. Nah itu. Jadi harusnya Pak, harusnya di awal itu sebelum perencanaan pembelajaran kita susun dan pemilihan metode pembelajaran yang mau digunakan itu, yang pertama kita sudah ada data hasil asesmen awal siswa, mulai dari profil belajarnya, gaya belajarnya,
termasuk yang tadi Pak, yang beberapa siswa yang tidak memiliki alat gambar. peralatan gambar. Itu kan asesmen awal terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita berikan ke mereka. Nah, dari hasil asesmen awal inilah kita rancang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa yang memang dari dulu sudah akrab dengan alat gambar, itu kita harus tahu, oh ini siswa ini sudah dari dulu dia sudah kenal dengan alat gambar yang akan kita gunakan. Oh siswa ini sama sekali biar melihat pun belum pernah. Oh siswa ini, jadi bagaimana guru merancang perangkat asesmen untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan pemahaman awal siswa tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Itu yang pertama Pak. Di situ mungkin kalau menurut pandangan saya, karena itu akan menjadi pemicu nanti Pak di akhir. Karena siswa yang tidak siap belajar, ya kan, sebelum kesiapan belajar siswa yang kita deteksi melalui asesmen itu, siswa itu tidak akan, tugas kita sebagai guru untuk menyiapkan mereka untuk semua kondisi yang ada. Jadi bukan karena mereka tidak memiliki mistar terus mereka tidak siap belajar. Kita bisa bentuk tim-tim kelompoknya itu di saat misalkan ada yang sudah bisa menggunakan, kita bisa kelompokkan dengan yang sama sekali tidak bisa, atau kita gunakan cari cara yang lain lah, sehingga masalah pengadaan mistar itu bukan menjadi masalah besar di proses pembelajaran. Akhirnya terjawab sebenarnya di Bu Hera. Andai kan kemarin di proses pembelajaran ini dilakukan tahapan sesuai dengan sintaks, maka akan ketahuan. Ketahuan. Karena kemarin itu kan yang saya lakukan hanya individu belajar mandiri anak-anak. Andai kan pengelompokan ini dilakukan, tentu persoalan alat gambar ini bisa teratasi. Problem PBL itu kan Pak masuk metode pembelajaran kooperatif. Kalau masuk pembelajaran kooperatif berarti ya anak-anak kita belajarkan di kelompoknya masing-masing. Tinggal pengelompokan kita itu teknik kita seperti apa. Karena ada memang karakteristik siswa yang tidak senang itu kalau dia belajar berkelompok, dia lebih senang kalau mandiri. Nah, itulah gunanya, itulah pentingnya kita melakukan asesmen awal. Karena itu akan berpengaruh nanti di proses pembelajaran. Kemudian kebermaknaan tujuan pembelajaran juga Pak. Terkadang anak-anak itu tidak terlalu memperlihatkan motivasi mengikuti pembelajaran kita kalau mereka tidak paham maknanya dia belajar itu sebenarnya untuk apa. Makanya itu di awal kita berikan dia pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ini saya sudah lakukan Bu Hera. Pertanyaan pemantik, malahan saya tambahkan motivasi, yang memberikan motivasi ke mereka. Sebenarnya gambar ini nanti mau dibawa kemana pada saat kita kerja, terkhusus di jurusan pengelasan. Itu saya sudah lakukan. Tapi ternyata masih Pak masih ternyata tidak langsung Pak, tidak langsung. Jadi memang ketahuan di sini bahwa itu tadi, kalau permasalahan alat gambar itu kendalanya di situ tadi. Kalau dilakukan pengelompokan maka bisa teratasi. Bisa teratasi. Nah, kemudian selanjutnya Bu Hera, faktor apa kira-kira yang menyebabkan anak-anak tidak berani unjuk kerja? Nah ini siswa itu biasanya tidak berani unjuk kerja Pak. Biasanya mereka karena kurang percaya diri. Kurang percaya diri dengan hasilnya. Jadi sebaiknya sebagai guru kita memfasilitasi mereka bahwa apapun yang mereka unjuk kerjakan itu semuanya benar, tidak ada yang salah. Mereka dibentuk, kita buat mereka percaya ke kita, percaya ke teman-temannya, yang lainnya pun seperti itu. Nah inilah pentingnya kita bentuk keyakinan di awal, kesepakatan bersama dengan murid-murid kita di awal. Salah satu poin yang wajib muncul di kesepakatan bersama atau keyakinan kelas itu adalah saling menghormati. Jadi kadang kan ada memang siswa yang biasanya grogi, sama yang saya lakukan di kelas. Saya untuk meningkatkan kepercayaan diri murid bicara di depan teman-temannya itu, dia setiap pertemuan saya itu mereka secara bergantian bercerita, berbagi hal baik, berbagi hal positif ke temannya sebelum membuka kelas. Walaupun tidak ada hubungannya dengan pembelajarannya. Betul, dan saya perkuat mereka bahwa tampil pertama nervous, grogi itu wajar.
aja. Itu yang pertama. Biasanya mereka memang tidak percaya diri tampil. Yang kedua, mereka tidak paham, maksudnya tidak menguasai, tidak maksudnya untuk apa sih saya tampilkan ini. Nah, ini sudah pasti ini kayaknya salah, ini kayaknya seperti itu kan. Jadi butuh penguatan dari guru sebenarnya. Dengan nervousnya itu maka tidak akan berani mereka tampil. Yang kedua itu tadi karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka buat sendiri. Oke, berarti permasalahannya di sini ya mungkin kesepakatan awal yang tidak terbentuk atau terbangun, sehingga anak-anak merasa bahwa kalau saya maju ditertawai, dimarahi, nanti saya dimarahi, berarti saya kalau salah. Sebenarnya diberikan dulu penguatan di awal bahwa salah benar nanti diberikan penguatan di awal, dan setelah tampil pun kita berikan mereka apresiasi. Apapun yang mereka tampilkan biasakan berikan apresiasi supaya anak merasa dihargai. Itu sebenarnya yang tidak ada sama saya. Belajar juga. Saya pun dulu begitu, Pak. Saya konsisten biasanya. Kalau Anda salah ya salah. Kalau Anda boleh begitu. Di pembelajaran kurikulum Merdeka itu semua benar. Begitu. Iya, Oke, selanjutnya betul. Ibu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Iya. Oke, tadi sudah beberapa penjelasan dari Ibu. Muncul lagi di akhir pembelajaran pada saat kita lakukan refleksi itu, harapan kita bahwa proses pembelajaran tadi yang berjalan mulai dari jam pertama sampai akhir itu, tentu harapannya kita ya anak-anak paham Betul. dari hasil pembelajaran tapi setelah dilakukan refleksi mereka seolah-olah tidak memberikan umpan balik ke kita sehubungan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cara pemberian umpan baliknya harus menyesuaikan, Pak. Misalkan siswa itu irit bicara, siswa kita irit bicara, ya kita pancing mereka. Kira-kira hari ini kalau nilai 1 sampai 10 kalian pemahamannya ada di mana? Kan diputar IPA, jangan menuntut. Kalau misalkan mereka irit bicara atau maksudnya berikan pertanyaan yang jawaban singkat. Nah, atau siapkan emoji. Kalau saya siapkan 3 emoji, smile, biasa saja, kemudian set. Kalian kira-kira ada di mana? Maka kita akan mendapatkan, oh hari ini siswa saya senang. Oh hari ini nilai 1 sampai siswa akan jawab jujur itu, Pak, kalau dia angka. Maksudnya dia tidak perlu ya, pemahaman saya kalau refleksi itu bahwa anak-anak harus ada dalam bentuk kata-kata, tidak selamanya, Pak. Begitu. Tidak selamanya. Jadi seberapa paham mereka terkait dengan penggunaan nilai 1 sampai 10, seberapa bisa kalian menggunakan alat ukur. Mereka akan menilai dirinya mereka sendiri. Oh, saya kayaknya masih 2, saya kayaknya sudah 8. Oh, yang 8 ini pasti sudah bisa, tapi masih ada yang belum terlalu dipahami. Dan dicatat itu, Pak, supaya kita bisa melihat progresnya. Dan lemparkan beberapa kali pertanyaan. Nah, terkait dengan kira-kira kalau saya berikan soal berikutnya terkait dengan saya meminta kalian menggambar kira-kira nilai 1 sampai 10 kalian bisa dapat nilai berapa. Ya kan? Itu kan mereka mengukur kemampuan diri mereka. Jangan sampai bilang pemahaman apa yang kamu dapat hari ini. Boleh seperti itu, Pak. Boleh juga seperti itu. Kalau memang siswanya sudah berani mengungkapkan. Jadi kan selalu pertanyaan saya itu selalu kalau di refleksi itu apa yang kalian dapatkan hari ini? Pemahaman apa yang kamu dapat hari ini? Kadang sebenarnya anak-anak bisa, tapi bisa. Kadang untuk menyampaikan itu. Atau bisa begini, Pak, kalau mau konsisten dengan pertanyaan itu, kalau mereka tidak bisa mengungkapkan langsung, minta mereka menulis. Oh iya. Kasih kertas warna-warni. Solusi apa yang kamu dapat hari ini? Mereka akan menulis itu, Pak. Tulis sebanyak-banyaknya. Ditulis. Nah, kemudian itu jadi itu bahan refleksi sebenarnya untuk diri kita sebagai guru, bukan untuk mereka. Oke, Ibu. Oke, jadi dari 4 pertanyaan ini, Bu, ya alhamdulillah saya sudah mulai ada pencerahan sedikit. Mudah-mudahan nanti pada proses berikutnya itu
karena kita masih dihadapkan dengan PPL 2 lagi, Oke. PPL 2. Siap. Mudah-mudahan dari hasil pengalaman di PPL 1 dan hasil wawancara pada hari ini bisa memperbaiki pada proses PPL 2 nanti. Ya. Jadi untuk hari ini Bu, terima kasih atas waktunya wawancara kita hari ini. Dan ini nanti saya minta izin karena mungkin di upload ya, diunggah bisa saja nanti saya unggah di YouTube atau di Google Drive, dan linknya ini nanti kita sematkan di tabel LK 1.2 itu. Oke. Iya Bu, terima kasih waktunya. Terima kasih Sukses banyak. sebagai lulus. Amin. Ya, demikian hasil wawancara kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.